Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati dari kelas 12 MIA. Saya ingin menjelaskan isi kandungan dari surat Al-Fatihah dari ayat 1 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepadanya, bukan pula mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Penjelasan ayat pertama. Aku memulai bacaan Al-Quran dengan menyebut nama Allah, Maha Teragung bagi satu-satunya Tuhan yang patut disembah, yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan dan tersucikan dari segala bentuk kekurangan, yang Maha Pengasih, pemilik dan sumber sifat kasih yang menganugerahkan segala macam karunia, baik besar maupun kecil, kepada seluruh makhluk. Maha Penyayang yang tiada henti memberi kasih dan kebaikan kepada orang-orang yang beriman. Mulai setiap pekerjaan dengan menyebut nama Allah, basmalah akan mendatangkan keberkahan, dan dengan mengingat Allah dalam setiap pekerjaan, seseorang akan memiliki kekuatan spiritual untuk melakukan yang terbaik dan menghindari keburukan. Segala puji kita persembahkan hanya untuk Allah semata, Tuhan pencipta dan pemelihara seluruh alam. Ayat yang kedua, segala puji kita persembahkan hanya untuk Allah semata, Tuhan pencipta dan pemelihara seluruh alam, yaitu seluruh makhluk. Ayat yang ketiga, Dialah yang Maha Pengasih, pemilik dan sumber sifat kasih. Dialah Tuhan yang menganugerahkan segala macam karunia, baik besar maupun kecil, kepada seluruh makhluk. Allah Maha Penyayang yang selalu tiada henti memberi kasih dan kebaikan kepada orang-orang yang beriman. Ayat yang keempat, Dialah satu-satunya pemilik hari pembalasan dan perhitungan atas segala perbuatan, yaitu hari kiamat. Kepemilikannya pada hari itu bersifat mutlak dan tidak disekutui oleh suatu apapun. Ayat yang kelima, atas dasar itu semua hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan beribadah dengan penuh ketulusan, kekhusyuan dan tawakal, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan dalam segala urusan dan keadaan kami, sambil kami berusaha keras. Ayat yang keenam, kami memohon tunjukilah kami jalan yang lurus, dan teguhkanlah kami di jalan itu, yaitu jalan hidup yang benar, yang dapat membuat kami bahagia dunia dan akhirat, serta dapat mengantarkan kami menuju keridhaan-Mu. Ayat yang ketujuh, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, berupa keimanan, hidayah, dan ridho-Mu. Mereka itu seperti dijelaskan dalam surat An-Nisa. Yang pertama, para nabi yang telah dipilih Allah untuk memperoleh bimbingan sekaligus ditugasi untuk menuntun manusia menuju kebenaran ilahi. Yang kedua, sidikin, yaitu orang-orang yang selalu benar dan jujur, tidak ternodai oleh kebatilan, tidak pula mengambil sikap yang bertentangan dengan kebenaran. Yang ketiga, syuhada, yaitu mereka yang bersaksi atas kebenaran dan kebajikan melalui ucapan dan tindakan mereka, walau harus mengorbankan nyawa sekalipun, atau mereka yang disaksikan kebenaran dan kebajikannya oleh Allah, para malaikat, dan lingkungan mereka. Dan
Yang keempat, salihin, yaitu orang-orang yang soleh, tangguh dalam kebajikan dan selalu berusaha mewujudkannya. Jalan yang kami mohon itu bukan jalan mereka yang dimurkai, yang mengetahui kebenaran tetapi tidak mengikuti dan mengamalkannya, bahkan menentangnya, seperti sebagai kelompok Yahudi dan yang mengikuti jalan mereka, dan bukan pula jalan mereka yang sesat dari jalan kebenaran dan kebaikan, seperti sebagian kelompok Nasrani dan yang sejalan dengan mereka, sebab mereka enggan beriman dan mengikuti petunjukmu. Isi kandungan surat Al-Fatihah dijelaskan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tahlili Kementerian Agama jilid 1, dan dalam tafsir surat Al-Fatihah oleh Idrus Abidin berikut beberapa pokoknya. Yang pertama, akidah. Akidah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kemudian disampaikan kepada manusia melalui Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Aspek akidah ini mengajarkan mengenai keimanan atau keyakinan yang dikenal sebagai rukun iman yang berjumlah 6. Iman kepada Allah, iman kepada kitab, para rasul, hari kiamat, serta qada dan qadarnya. Ketauhidan yang dibawa Al-Quran adalah ajaran yang begitu jelas, mudah dipahami, dan paling sempurna, yang mana mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa. Dialah pencipta sang Khalid, alam semesta, dan selainnya adalah makhluk yang diciptakan. Mengenai makna akidah tauhid dalam surat Al-Fatihah terkandung hampir di seluruh ayatnya. Tauhid yang dimaksud dalam hal ini meliputi tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Yang kedua, ibadah. Ibadah dikatakan sebagai aktivitas yang berdasarkan pada ketentuan ilahi yang berpotensi menjaring kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, baik kegiatan yang letaknya dalam hati, lisan, atau fisik. Tentang ibadah diterangkan dalam ayat kelima, di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala secara langsung mengajarkan hamba agar menyembah hanya kepadanya semata. Ibadah juga merupakan hak Allah dan kewajiban para hambanya. Yang ketiga, hukum-hukum. Allah Subhanahu wa taala menetapkan sejumlah peraturan untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ketentuan-ketentuan ini mengenai jalinan hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, serta kepada alam semesta. Adapun di dalam Al-Quran dapat ditemukan sekian banyak ayat yang membahas tentang sejumlah aturan hukum ini. Tetapi dalam surat Al-Fatihah, penjelasan mengenai peraturan Allah Subhanahu wa taala dinyatakan dalam ayat 6. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang membimbing manusia kepada keselamatan serta kesejahteraan hidup dunia akhirat. Yang keempat, janji dan ancaman. Janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala tak pernah dusta. Dia menjanjikan kebahagiaan kepada hamba-hambanya yang bertawakal serta beriman. Sementara ancaman yang berupa azab Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang menyekutukannya dan tidak mengikuti ajaran yang dibawa utusannya melalui para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan janji dan ancaman itu. Kisah-kisah Allah Subhanahu wa taala sengaja menceritakan berbagai riwayat terdahulu agar menjadi teladan dan bisa diambil pelajaran bagi hambanya yang lain. Pengutusan terhadap para nabi dan rasul dimaksudkan untuk mengajak umat dan bangsa lalu kepada jalan kebenaran, tetapi banyak yang menolak ajaran dan ada juga yang menerimanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dalam Al-Quran. Disebutkan bahwa 3/4 dari isi Al-Quran adalah kisah tentang bangsa dan umat terdahulu dan anjuran kepada manusia untuk mengambil hikmah yang terkandungnya. Pokok pembahasan mengenai kisah-kisah dalam surat Al-Fatihah terkandung dalam ayat ke-7, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.